Hafiz perlihatkan bukti CCTV di pesantren yang memperlihatkan kalau Alia lah yang mencelakai Rindu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Sebelum kita menceritakan tentang kejahatannya si Alia, kita review dulu tentang episode sebelumnya ya guys ya. By the way, ada aja ya gebrakannya si licik Denny. Saking gak maunya melihat Rindu direbut sama laki-laki lain, dia berusaha untuk mencelakai Hafiz lagi melalui Rindu. Dimana Rindu ini ya diperkenalkan dengan seseorang yang meminta Hafiz untuk mengisi ceramah di tempatnya. Padahal itu semua adalah niat buruk dari Denny untuk mencelakai Hafiz. Kemudian di sisi lain Bu Aminah dengan senang hati juga mengajak Rindu ke toko perhiasan untuk menjalani amanatnya Hafiz yang ingin sekali membelikan cincin untuk nanti melamar Rindu. Dan ternyata Rindu juga masih memakai cincin pernikahannya dengan Fauzan nih guys. Nah, Fauzannya juga secara tidak sengaja berada di toko perhiasan tersebut. Dia juga melihat Rindu memakai cincin pernikahan mereka waktu itu. Dan seketika Fauzan galau dan lagi-lagi gagal move on nih guys. Hingga saat menuju pulang ke rumah, dia kepikiran Rindu terus yang sebentar lagi akan menikah dengan Hafiz. Dia membayangkan Hafiz Rindu bakalan menikah dan berhasil mengambil hak asuh dari Ayu sepenuhnya. Sampai khayalan tersebut membuat Fauzan akhirnya celaka juga. Dan yang paling parahnya lagi sampai Fauzan mobilnya harus dibawa ke bengkel. By the way, sebenarnya bengkelnya adalah bengkel yang sama dengan tempat Alia mengkamuflase mobilnya yang dia pakai untuk menabrak Laura ya guys ya. Jadi kemungkinan nanti Fauzan bakalan tahu nih kalau Alia menabrak Laura. Tapi ya nggak tahu juga sih ya apakah itu akan terjadi atau enggak. Kemudian ya Alia pun juga gak banget lah. Selalu saja cemburu buta dengan kegalauan Fauzan yang selalu juga memikirkan Rindu. Di sini Rindu gak salah ya guys ya, karena Fauzan lah yang selalu memikirkan Rindu. Tapi selalu saja Rindu yang dilabrak dan dicap sebagai wanita pengganggu laki orang. Fauzannya juga gak tegas banget sih ya. Udah tahu punya istri, tapi istrinya nggak dikondisikan seperti itu. Rindu juga sering nyakitin Rindu, tapi kalau Alia berulah, terlihat kalau Fauzan lebih pro sama Rindu. Kalau cowok pelin-pelan kayak gini, Fauzan ini susah juga ya guys ya. Karena kan kalau dipikir-pikir apa yang sudah dilakukan oleh Fauzan terhadap Rindu dan Alia itu sama-sama jahatnya. Dan sekarang nih kalau memang Fauzan gak mau menyayangi Alia ya ngapain dinikahin. Begitupun dengan Rindu, kalau mau rujuk sama Rindu dan ngebaik-baikin Rindu ya udah ngebaik-baikin aja, nggak usah sok-sokan gengsi seperti itu ya nggak sih. Kemudian di sisi lain Hafiz pun juga tak gentar dengan ancaman Denny yang menyuruh Hafiz untuk menjauhi Rindu. Karena kan ya seperti yang kita tahu kalau di episode kemarin mereka bertemu karena Hafiznya dijebak. Tapi Hafiznya udah mulai tahu sih, udah kecium juga gitu kalau itu adalah ulah dari Denny. Dan si Denny ini meminta Hafiz untuk menjauh dari Rindu. Dan ya pastinya dia gak akan membiarkan Rindu menikah dengan laki-laki lain. Kalau enggak nih Hafiz bakalan celaka dan dipastikan banget itu semua akan terjadi. Tapi karena keyakinannya Hafiz kalau dia akan selalu dilindungi oleh Tuhan, Hafiz pun tak pernah gentar dengan ancaman dan rencana liciknya Denny untuk menghancurkan dia dan ya menghancurkan hubungan dia dengan Rindu juga. Ya by the way sih Mimin masih garis keras Hafiz dan Rindu ya guys. Kalau kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar deh. By the way, kembali lagi nih, kita akan ngomongin tentang si Alia. Alia ini kan cemburunya udah kayak orang sakit jiwa ya guys ya. Gak ada tuh yang namanya cara elegan bagi seorang Alia untuk membalas dendam kepada Rindu. Lagian buat apa sih cemburu sama Rindu ya? Orang Rindunya gak suka sama Fauzan, malah pengen cepet-cepet cerai nih dari Fauzan. Dan karena diprovokasi terus-terusan melalui Denny dan Carla, dia malah nekat mau mencelakai Rindu dengan cara yang lagi-lagi kriminal. Jadi ya bisa jadi saja apa yang sudah akan dilakukan oleh si Alia setelah ini kepada Rindu bakalan membuat dia masuk penjara lagi dan gak akan bisa lagi nih untuk dijamin dan sebagainya.
Sedangkan nih si Fauzan benar-benar laki-laki pelin-pelan banget ya dia tuh. Seneng banget melihat Ayu selalu berhubungan sama Rindu. Tapi dia takut juga Ayu direbut sama Rindu. Makin dia bersikap buruk sama Rindu ya makin salah paham terus-terusan lah ya mereka. Dan ya Rindunya juga jadi menggebu-gebu dong ya untuk lebih merebut Ayu dari si Fauzan ini. Makanya emang Fauzannya gak pernah bener nih pikirannya. Kira-kira mau sampai kapan sih Fauzan ini bakalan jadi laki-laki yang pelin-pelan dan gampang sekali terprovokasi seperti ini. Karena jujur emosi banget ya guys ya melihatnya. Terus yang paling bikin emosi nih, si Alia yang bikin Rindu sampai pingsan. Nekat banget ya wanita sakit jiwa ini. Sampai membekap Rindu loh dengan bantal. Hingga nyawa Rindu bisa jadi haja hampir melayang. Untung aja Bu Aminah didatangi mimpi hingga dia langsung ke kamar Rindu dan langsung membuka kamarnya Rindu dengan Hafiz dan mendapati Rindu yang kondisinya sudah melemah banget nih guys. Dia juga tampak sangat amat pucat wajahnya, ya iyalah karena dijahatin sama si jahat Alia. Begitupun dengan Ayu, ternyata dia juga mimpiin tante kantinnya. Dia pengen banget ketemu sama Rindu tapi dilarang sama Fauzan karena Fauzan berpikir kalau Rindu itu bakalan baik-baik saja. Namun karena yang namanya ada ikatan batin yang kuat di antara Rindu dan Ayu, ya makanya Ayu bersikeras sampai ngambek ingin ketemu tante kantinnya dengan ditemani Fauzan tentunya. Hingga Fauzan pada akhirnya luluh juga dan mau menemui Ayu ke pesantren. Tapi kalau seperti ini siapa nih coba yang ketar-ketir? Ya pastinya Alia ya guys ya, karena kan dia hampir ketahuan sama Hafiz sebelumnya mencelakai Rindu. Dan tentunya dia ketahuan sama Fauzan. Dan Mimin sih yakin banget ya guys ya, kalau di pesantren itu kan ada CCTV-nya. Jadi ya kemungkinan besar nanti Hafiz akan memperlihatkan CCTV tersebut kepada Fauzan dan Ayu yang juga pergi ke pesantren untuk membesuk Rindu. Nah, di sini Fauzan tuh tahu kalau itu adalah kelakuan dari istrinya Alia karena sebelumnya di malam tersebut Fauzan lah yang melihat Alia memakai baju hitam. Kalian tahu kan? Nah, sewaktu itu si Alia ini mengatakan kalau dia habis jogging malam-malam. Jujur gak masuk akal banget ya. Maksud si Alia ini tuh benar-benar gak masuk akal banget di kepalanya Fauzan. Dan Fauzan pun ya tidak memungkiri kalau dia kepikiran Alia ini melakukan hal yang jahat nih sebelumnya. Tapi memang buktinya tuh gak ada. Jadinya si Fauzan ini ya bingung juga mau menuduh istrinya seperti apa gitu. Tapi dengan Hafiz yang memperlihatkan bukti CCTV kalau Alia ini jahat, Alia ini mencelakai si Rindu, wah pastinya nanti Alia bakalan habis deh di tangannya Fauzan. Kalian pikir aja ya, sekarang Fauzan tuh bener-bener benci maksimal banget nih sama Alia. Gimana nanti di saat dia tahu kalau Alia ini masih aja mencelakai Rindu. Dan dia kan berkali-kali juga ya mencelakai Rindu di hadapan Fauzan lagi. Sebelumnya kita juga ngeliat gimana dia ngelabrak Rindu seperti itu. Kayak wanita yang gak elegan sama sekali ya guys ya. Padahal yang ngejar-ngejar tuh suami dia. Tapi yang disalahin malah Rindu aja terus. Emang susah banget sih bersaing kayaknya ya antara Alia dan Rindu ini. Karena memang mungkin beda kelas nih mereka. Rindu adalah wanita yang sangat amat bisa dibilang sempurna sekali. Sedangkan Alia wah jauh dari kata sempurna ya guys ya. Dia egois, kemudian ingin menang sendiri. Udah tahu dia gak dicintai sama si Fauzan, tapi malah maksa banget gimana caranya untuk bisa membuat Fauzan luluh sama dia. Ya kalau emang mau Fauzan luluh sama dia ya bersikap baik dong dan bersikap sayang juga sama Ayu. Tapi kalau melihat cara Alia memperlakukan Ayu seperti itu, kemudian Ayu selalu saja ketakutan sama Alia,
dan merasa tidak mempunyai seorang ibu nih si Ayu ini. Bahkan setiap dia ketemu sama tante kantin, dia baru merasa mempunyai sosok seorang ibu. Jadinya ya siapa yang salah? Ya Alianya juga kan yang salah. Dan nanti kalau ditinggal sama si Fauzan ya mau gimana lagi, karena kan itu semua ulah dari Alianya juga. Dan siap-siap aja sebentar lagi Alia bakalan diceraikan oleh Fauzan. Karena apa ya? Karena Fauzan tuh udah muak banget dengan kelakuan dan sikap dari si Alia ini. Bahkan nanti jika Alia masuk penjara ya mau gimana lagi. Dan dia kan juga sudah dijamin nih sebelumnya karena sudah ketahuan berbuat mencelakai orang lain di pesantren, dan sekarang dia melakukan itu lagi di pesantren, dan bisa saja itu semua akan membuat dia masuk penjara dan gak akan bisa dijamin lagi. Jadi siap-siap aja lah si Alia ini masuk penjara ya guys ya, karena jujur udah muak banget ya melihat si Alia ini. Kemudian di sisi lain kita pun juga akan melihat kebahagiaannya Ayu yang akhirnya bisa membesuk tante kantinnya, sehingga Fauzan ya kaget juga nih, ternyata memang ikatan batin di antara Ayu dan Rindu itu sangat amat kuat, sehingga Ayu sampai dibawa mimpi untuk ya ingin secepatnya bertemu dengan Rindu karena memang dia mempunyai firasat buruk tentang Rindu. Wah, udah gak sabar banget ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.